Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para alim, para ulama, orang-orang yang kami tuakan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh jamaah baik yang ada di Masjid Darut Taqwa Duku Kupang Surabaya maupun yang ada di media sosial kami dimanapun Anda berada, yang bisa mengikuti kajian ini yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wa'azzakumullah wa hafidhakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah, jamaah sekalian, masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, mudah-mudahan juga dibarengi dengan kenikmatan dan kebahagiaan, ya, yang tentu juga didasari dengan ridho dan ma'unah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilancarkan segala usaha kita, dimudahkan segala kesulitan kita, dilapangkan rezeki kita, ditentramkan rumah tangga kita, ya, dan juga mudah-mudahan barokah, selamat fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan saja kajian hadis dari Syarah Subulus Salam, yang merupakan penjelasan dari kitab Bulughul Maram, yang sudah kemarin kita membahas tentang definisi dan beberapa hadis tentang nazar dan sumpah, ya. Nazar dan sumpah. Jadi segala sesuatu yang mungkin hajat-hajat tertentu yang sangat penting yang kemudian kita sertai dengan sumpah atau nazar, ya, maka di situ ada hukum-hukum tersendiri. Namun tidak semua nazar, tidak semua sumpah yang kemudian harus kita penuhi. Termasuk nazar atau sumpah yang disertai dengan ucapan insyaallah. Ya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Rasulullah, man halafa ala yaminin faqala insyaallah fala hinsa alaihi. Jadi barang siapa yang bersumpah lalu disertai dengan insyaallah, ya. Jadi demi Allah saya mau ke rumahnya Pak Mutakin, insyaallah misalnya gitu, ya. Itu ternyata sumpah seperti itu fala hinsa alaihi, maka tidak ada sanksi apapun. Andaikan kemudian tidak dilaksanakan, ya, maka tidak ada masalah. Ya, saya bernazar nanti siang mau ke Jakarta, insyaallah misalnya. Padahal tiket belum ada. Ya, itu tidak wajib dipenuhi, dan ketika tidak dipenuhi tidak ada sanksi. Berikutnya jamaah sekalian, ini juga yang sering terjadi di masyarakat kita ini. Jadi orang bernazar, ya, orang bernazar. Jadi tidak semua nazar. Aku engko nek wis ndek anak, nek nyunatno tak tanggapno dangdut umpama. Atau tak tanggapno apa, ya, ludruk, ya, misalnya ini. Ya, misalnya ini. Jadi ternyata di sini dari hadis Imam Bukhari, sanad dari Aisyah radhiyallahu anha, wa man nadhara ay ya'siyallah fala ya'sihi. Dan barang siapa yang nazar tapi nazarnya itu mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah, ya, maka fala ya'sihi, maka tidak boleh atau tidak dihalalkan untuk melaksanakan nazar itu, karena nazar itu mengandung kemaksiatan kepada Allah. Ya.
monggo, apakah ludruk itu mengandung maksiat apa enggak. Ya, kalau unsur-unsur ceritanya lebih dikedepankan misalnya ya, atau panjenengan nanggap wayang, ya, nggak tahu di Babat ada wayang nggak Pak ya? Kalau di Jawa Tengah itu Pak, ya sering orang nazar itu, aku di anak apa nih anak siji, sing disebut anak ontang-anting ya Pak ya, itu dinazari tanggapno wayang, di samping itu diruat, ya pernah dengar ruat ya Pak ya? Diruat, nggak tahu berampinya apa, saya juga lupa itu, ya seperti itu. Nah itu kalau mengandung unsur-unsur kemaksiatan maka tidak wajib dilaksanakan, ya tidak boleh dilaksanakan. Nanti saya kalau hajatan mantu tak tanggapno orkes apa palapa ya misalnya, itu tidak boleh, tidak wajib dilaksanakan. Dalam riwayat Muslim, nah ini lain lagi dari sanad Aisyah, tadi dari sanad Aisyah, sekarang dari jalur Imron ya. Ini malah lebih tegas lagi. La wafa'a linadhrin fi maksiatin. Tidak ada sedikit pun dibolehkan untuk menunaikan nazar ya, ketika nazar itu di dalamnya mengandung unsur maksiat. La wafa'a linadhrin fi maksiatin fa innahu sharihun fin nahyi. Ini sangat jelas di dalam pelarangan anil wafa'i kalladzi qablahu. Kalau tadi semacam anjuran ya untuk tidak melaksanakan, tapi dalam riwayat ini dalam Sahih Muslim itu lebih jelas lagi, jelas-jelas dilarang ya untuk menunaikan nazar yang terkait dengan kemaksiatan. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, jadi nazar-nazar yang kita lakukan hendaknya nazar-nazar yang bermanfaat, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nazar itu akan memacu atau mensupport terkabulnya hajat kita. Ya. Nah, hajat kita itu kan dengan ridho Allah. Maka hendaknya nazar kita disesuaikan dengan ridhonya. Itu. Dan yang kedua, nazar itu kalau kita laksanakan, ya, nazar kebaikan yang kita laksanakan itu mengandung unsur ibadah yang di dalamnya juga mengandung pahala. Jadi usahakan nazar yang baik-baik. Ya. Nazar yang baik-baik, misalnya seperti hadis ini, ya, ada seorang sahabat, ya, anna rajulan dari sanad Jabir ini ya, qala yaumal fathi. Seorang sahabat yang berkata ketika hari pembukaan kota Mekah, ya Rasulullah, inni nazartu in fatahallahu alaika Makkah. Ya Rasulullah, saya bernazar kalau Allah menghendaki memerdekakan kota Mekah atas perjuangan panjenengan ya Rasul, an usolliya fi Baitul Maqdis. Maka saya bernazar akan sholat di Baitul Maqdis, di Palestina. Faqal, maka ternyata Rasulullah bersabda, sholli hahuna. Sholatlah di sini. Berarti sholat di sini ini di mana? Di Mekah, karena Fathu Makkah. Sebagai gantinya, kalau sholat di Palestina kan terlalu jauh. Maka sholli hahuna, sholli hahuna. Itu sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang ada hadis ya, kalau bisa panjenengan, nggak tahu apa sih, mungkin sudah pernah ya, umroh sekaligus ke Palestina, ke Masjidil Aqsa gitu ya. Ini ada program umroh yang mampir ke Palestina, sholat di Masjidil Aqsa. Tapi jangan ikut perang, benar-benar belum siap ya. Karena ada hadis, la tusaddur rihalu illa ila salasati masajidah. Mboten dibanget-banget ke perintahe anjurane Gusti Allah. Tidak tidak dibanget-bangetkan, itu apa bahasa Indonesianya itu. Ya, untuk anjuran dalam suatu perjalanan, ya, dalam suatu perjalanan kecuali ke 3 masjid. Jadi jangan panjenengan plesir, tamasa, rekreasi, refreshing perjalanan
kecuali ketiga masjid ini. Yang pertama Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Aqsa. Yang ketiga wa masjidi hadza, dan juga Masjid Nabawi. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ya bisa dikehendaki Allah bisa berziarah ke Makkah Madinah dan juga sholat di Masjidil Aqsa ya. Sholat di Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, apalagi di Masjidil Haram itu. Kalau kemudian kita bernazar bagaimana? Nah, saya bernazar akan sholat di Masjidil Haram ya. Ya kalau memang mampu ya harus dilaksanakan. Nazarnya misalnya saya kalau ada rezeki banyak ya, tapi ojo rezeki sing haram, oleh togel 100 juta ya. Jadi dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, lunas hutang-hutang saya misalnya, dan ada rezeki saya bernazar untuk umroh, sholat di Masjidil Haram dan sholat di Masjid Nabawi. Walaupun nanti ketika panjenengan umroh dan ziarah ke Masjid Nabawi itu tentu juga melaksanakan sholat di sana, tapi konteksnya dengan nazar, insya Allah pahalanya berbeda. Ya, akan lebih afdol, lebih mulia ketika panjenengan pernah bernazar dan dilaksanakannya. Ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, gitu kan. Gitu. Masya Allah misalnya, Pak Hayat nazar, aku kan ngedekno pabrik, pabrik garam. Ya, itu maka saya bernazar sholat arba'in di Masjid Nabawi. Wah, ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya yang belum pernah ke tanah suci, belum pernah ke Madinah, saya doakan mudah-mudahan segera ke Makkah Madinah. Yang sudah ya tidak apa-apa, mau gak ke sana lagi lebih baik. Saya juga kepingin ke sana lagi. Ya, mudah-mudahan diberikan rezeki yang barokah, rumah tangga yang barokah, umur yang barokah, dan dimudahkan berziarah ke Makkah Madinah. Hidup kita mudah-mudahan mulia dan istiqomah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.